Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Cafe Sriwijaya yang memanfaatkan bangunan lama milik Kereta Api Indonesia memiliki daya tarik tersendiri. Salah satu daya tariknya adalah kafe ini siap berkolaborasi dengan generasi muda, baik dari sekolah, kampus maupun komunitas untuk menggelar acara di Cafe Sriwijaya. Acara yang biasa digelar mulai dari acara teater, musik hingga pameran. Syarat untuk menggelar event di Cafe Sriwijaya dapat langsung didiskusikan bersama pemilik kafe, yaitu Muhammad Yudin Nuryadi. Yang ngelola emang murni saya, cuma ya tadi aku kerjasama sama temanku yang ngurusi masalah bangunan ini, ngono sih. Yang ngelola kayak misal jalannya, aktivitasnya di Sriwijaya emang semua saya sendiri, ngono. Misal bikin event atau ya langsung sama saya biasanya, ngono. Gitu sih. Yang sering pastinya ya musiknya kan dari musik macam-macam lah, genrenya macam-macam. Terus biasanya anak-anak bikin event musik, tapi biasanya ada kayak pop up marketnya, terus ada kayak workshopnya juga ada, event-event ngono. Terus event kita juga pernah bikin eventnya malah keluar juga pernah, kayak ke kampus. Kita sering komunikasi sama anak-anak FISIP yang sering bikin event, biasanya gandeng Sriwijaya, atau biasanya Sriwijaya juga mewadahi anak-anak mahasiswa, misal pameran, anak-anak UM sempat bikin pameran di sini. Terus anak-anak FISIP yang kebanyakan kan ada yang UKM-nya kayak bikin IO mix itu, bikin acara di bawah di Sriwijaya. Terus akhirnya kita simbiosis mutualisme, kita juga main ke kampus buat eksistensi atau pengenalan juga. Terus pernah bikin juga sih aksi sosial juga. Kita sempat ngumpulin beberapa teman-teman yang pengusaha-pengusaha di Malang kayak coffee shop, atau banyak lah ikut dikumpulin buat pas momen pandemi itu. Kita bagi-bagi ke orang-orang di pinggiran lah, orang-orang di pinggiran. Nanti bisa dicek di IG Sriwijaya mungkin, gitu sih. Syaratnya mungkin langsung ngobrol sama saya aja. Soalnya menurutku di sini SOP-nya nggak usah susah-susah lah. Maksudnya ya kita kan emang niatnya, misal pas ada pro kontranya juga pas kita bikin event pas pandemi kan, tapi kita selalu punya alasan karena gimana caranya ngangkat anak-anak muda ini biar kreatifnya nggak karena pandemi kan biasanya nggak ada wadah ini, ada yang takut. Maksudnya itu kalau efek buruknya kayak gitulah. Pas itu penginku sih anak-anak ini malah tak wadahi dengan misal progresnya ketat tetap bisa lah, harus tetap ada. Harusnya ada solusi lah biar maksudnya anak-anak kreatif, apalagi di Malang ini kan kebanyakan mahasiswa apalagi yang saya tahu, karena saya alumni UB itu, yang saya tahu emang UB itu menurutku mindsetnya kan entrepreneurship di mencetak pengusaha maksudnya bukan pegawai sebenarnya. Makanya itu pas ada pandemi kan agak kayak rancu momen ini apa sih, kita dituntut untuk berkreatif. Anak muda kan tahu sendiri di Malang kopi yang bikin usaha-usaha kopi atau bikin usaha apapun itu di bidang kreatif kan sangat pesat kemajuannya. Nah itu menurutku harus tetap terjaga. Maksudnya dari aku sendiri dengan kapasitasku bisa ngelola di Sriwijaya ini, harapanku sih aku selalu tidak pernah menutup diri untuk membuka peluang untuk anak-anak yang mau bikin event kita pasti ngobrol bareng lah. Enake opo SOP ini pokoknya kita ngobrol dulu lah. Sih aku gitu. Perpustakaan UB siap menyediakan layanan informasi dan literatur penunjang pendidikan bagi mahasiswa. Selain koleksi buku cetak, koleksi e-book dan jurnal menjadi koleksi andalan perpustakaan. Kepala Perpustakaan juga meyakinkan mahasiswa bahwa layanan belajar di perpustakaan akan semakin nyaman dengan suasana co-working space yang mendukung mahasiswa belajar dan menyelesaikan tugas-tugas kampus. Di perpustakaan ini sekarang kita
pelayanannya mulai jam 8 sampai jam 4 sore ya, tapi nanti insya Allah tahun depan kalau COVID-nya sudah mereda, kita sampai jam 10 malam ya. Bahkan banyak sekali mahasiswa terutama pasca ya untuk S3 dan S2 itu bahkan ada yang menginap di perpustakaan, mandinya juga di perpustakaan. Karena di perpustakaan nanti kita siapkan co-working space ya. Jadi tempat untuk nugas, kalau bahasa anak sekarang nugas. Kita siapkan nanti di sana kafe ya, kafe di dalam perpus yang sudah diperintahkan oleh Pak Rektor, dan juga ada bakso nanti ya, ada baksonya. Kita berikan aplaus untuk perpustakaan ya. Jadi dan harganya murah saudara. Untuk kopi itu sekitar berapa Pak? 3.000 sampai 4.000. Jadi harga mahasiswa ya. Tapi kelasnya seperti pesan kopi ya, seperti Starbucks ya. Rasanya seperti Starbucks. Lah memang kopi ya rasanya yang ngono rek ya. Gak ono sing beda ya. Baik, lanjut. Nah ini co-working space-nya ini nanti saudara boleh membawa makanan, boleh membawa atau minum kopi ya. Tapi kalau untuk yang di lantai 2, karena ini banyak label merah ya, jadi ada buku-buku yang label merah, maka tidak diperkenankan. Yang diperkenankan hanya di tempat co-working space. Ya saudara boleh nugas ini kalau ini istilahnya ini. Lanjut Pak. Nah ini saudara, jadi kita sekarang ada sekitar koleksi cetaknya 225.000 ya, judulnya itu. Yang paling kita andalkan di Indonesia ini ya, perpustakaan di Indonesia ini untuk UB adalah e-book dan e-jurnal ya. Untuk menjaga keselamatan saat di medan operasi, Politeknik Angkatan Darat membuat penelitian dan pengembangan roda tanpa angin. Inovasi ini digagas mengingat rawannya terjadi tembakan atau serangan dari OPM yang dapat mengancam jiwa personil. Saat terjadi penembakan terhadap ban, maka kendaraan tetap dapat berjalan tanpa mengalami pecah ban. Salah satu litbang kami ya, jadi membuat airless tire atau roda tanpa udara. Jadi latar belakang dari penelitian kami itu adalah ketika pergeseran personil di medan operasi atau medan taktis yang di situ rawan terjadi tembakan, rawan terjadi serangan dari OPM, separatis ya. Pada saat pergeseran menggunakan kendaraan itu mengancam jiwa maupun personil maupun material dari TNI AD. Untuk itu kami mencoba mencari solusi alternatif, membuat roda tanpa udara ya. Roda tanpa udara diaplikasikan kepada kendaraan taktis 3/4 ton dalam rangka menjaga keselamatan ketika pergeseran pasukan di medan operasi begitu Pak. Jadi ini kalau ditembak tembus, tapi kan nggak ada istilah ban bocor, kendaraan masih tetap berjalan sehingga keselamatan personil terjamin. Kita ketahui bahwa di daerah konflik itu kan rawan sekali tembakan. Banyak kerugian jiwa akibat tembakan dari OPM maupun separat. Sulitnya akses listrik di Pulau Gili Ketapang menjadi salah satu penyebab terjadinya pencurian ikan kerapu. Dokter mengabdi Fakultas Teknik Universitas Brawijaya memberikan inovasi listrik portable terbarukan yang memiliki sensor pendeteksi pencuri dalam range 10 hingga 12 radius dari pusat alat. Sedangkan alat akan berada di luasan 6 meter dari karamba. Ada permasalahan yang sangat urgent, yaitu sering terjadinya pencurian ya, bahkan tidak tanggung-tanggung, bisa sampai sekali pencurian mereka rugi hingga 20 juta rupiah. Nah, secara umum alat kami ini adalah bisa mendeteksi pencuri ya, dalam radius 12 sampai 10 meter dari pusat
dari alat ini. Sedangkan untuk luasan dari karamba kurang lebih 6 meter. Jadi sebelum mereka mendekati keramba, mereka sudah terdeteksi sebagai pencuri. Nah, bagaimana alat ini bisa mendeteksi apakah ini pencuri atau pemilik? Ya, di sini kami ada sensor untuk mendeteksi, dan di pemiliknya itu ada tombol khusus untuk menonaktifkan alat sehingga dia tidak terdeteksi sebagai pencuri. Ya. Alat ini merupakan produk inovasi kampus, sehingga sebagai bentuk perlindungan intelektual sudah kami daftarkan di Dirjen Haki. Alat kami desain untuk bisa berdiri sendiri karena di tengah laut tidak tersedia listrik dari PLN, tentunya alat ini harus bisa otonom. Alat ini kami lengkapi dengan solar cell sebagai sumber listriknya, dan sudah kami desain untuk bisa bertahan selama semalam, dan pada siang hari otomatis dia juga tetap bisa menyala karena listrik dari solar cell langsung digunakan ke alat. Jadi 24 jam alat ini insya Allah bekerja. Untuk alatnya, tentunya alat ini kami rancang untuk 24 jam itu dengan beban yang sama, tapi tentunya pada siang hari itu ada perbedaan, yaitu listriknya otomatis selalu tersedia, ya, karena langsung dari solar cell ke alat. Adapun untuk malam hari itu dioptimalkan dengan menggunakan baterai charge yang dicas pada siang harinya. Untuk kelebihan dari alat ini adalah yang pertama, dia bisa mendeteksi pencuri sehingga mengamankan ikan yang ada di keramba. Terus yang kedua, alat ini tidak membutuhkan energi lain atau tidak bergantung dari PLN karena memang di sana akses listrik juga sangat sulit. Untuk penduduk saja masih menggunakan PLTD. Ya. Sedangkan alat ini jauh dari pemukiman warga, sehingga kita menggunakan sumber listrik mandiri dari solar cell. Terus yang kelebihan yang ketiga, tentunya deteksi yang lebih jauh dari area yang ingin dilindungi, sehingga insya Allah lebih aman. Dan yang keempat, kelebihannya adalah dari yang kami tahu belum ada alat yang serupa, sehingga ini menjadi inovasi yang pertama untuk kategori ini. Masjid kampus tidak hanya dijadikan tempat untuk beribadah saja, namun mahasiswa juga dapat mengisi waktu luang dengan melakukan kegiatan keagamaan seperti kegiatan diskusi serta pelatihan kepemimpinan. Husnul Fatoni selaku Ketua PPAUB menyampaikan, MRP harus mengoptimalkan masjid kampus sebagai tempat pengkaderan dan pembinaan mahasiswa agar kedepannya dapat melahirkan lebih banyak pemimpin masa depan yang berakhlak mulia. Momen ini perlu dikembangkan untuk bersinergis antara dua masjid besar, yaitu Masjid Raden Patah dan Masjid UGM, untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional, tentu yang terkait dengan masalah karakteristik masjid kampus, sehingga ada beda antara masjid kampus dengan masjid yang bukan kampus. Yang kedua, harapan kami ke depan, kami berharap agar asosiasi atau organisasi kemasjidan kampus ini bisa dioptimalkan lebih konkret, ya. Jadi pengkaderan dan pembinaan karakter mahasiswa itu amat sangat diperlukan, dan itu harus berbasis dari masjid, sehingga pengembangan karakter tidak ada kata lain kecuali berbasis masjid. Nah, saya berharap ke depannya dua masjid ini bisa mengarah ke program itu, sehingga menjadi masjid yang berkarakter mahasiswa dan kepribadian mahasiswa. Dan ya tentu ya, masjid itu tidak hanya melayani bidang ritual, tetapi lebih penting lagi mengembangkan spiritualnya.
Sriwijaya Cafe memiliki daya tarik tersendiri untuk menarik minat pengunjungnya. Selain menjadi tempat nongkrong anak muda, kafe yang memanfaatkan bangunan tua milik Kereta Api Indonesia ini juga menjadi wadah untuk generasi milenial dalam berkarya. Kafe yang dikelola oleh Muhammad Yudin Nuryadi ini tepat berada di dekat stasiun Kota Baru Malang dan buka mulai sore hingga malam hari. Sebenarnya kan kalau aku dari personalku ini aku selalu bikin tujuannya ini ingin bikin wadah gitu Mbak. Maksudnya walaupun nanti konsepnya kafe atau konsepnya warung atau konsepnya angkringan apapun itu, tapi aku selalu pengen ada tempat itu selalu untuk wadah buat anak-anak untuk berkarya, berekspresi. Lebih ke anak muda sih emang kebanyakan di sini ya, kayak anak-anak musik, mungkin di bidang musik, teater, film, terus seni, mungkin lebih ke lukis atau beberapa banyak lah bidang-bidangnya, scene-nya udah banyak. Pengen ini harusnya tempat ini dimanfaatkan buat wadah berekspresi anak-anak gitu, karena tempatnya juga di tengah kota ya, menurutku harusnya lebih dimaksimalkan gitu. Pengennya gitu. Sriwijaya itu kan ini bangunan milik KAI, aset KAI, cuma emang dari dulu udah ada yang kelola gitu, ada yang kelola perusahaan, dan aku ada yang kenal, itu aku di situ kerjasamanya di situ. Jadi aku bikin space di sini tuh ya emang jalannya seperti itu. Jadi bangunan ini milik KAI sebenarnya, dan ini kan bangunan heritage ya, peninggalan Belanda. Makanya sangat menarik untuk misal dulu sejarahnya kan dulu Belanda menjajah kita di sini, sekarang momen sekarang udah merdeka, ganti anak-anak muda yang menginjak bangunan Belanda. Itu secara guyonan ngono lah. Biyen Belanda sing bangun, tapi saiki sing ngide-ngide arek-arek nom ngono, arek Malang ngono. Gitu-gitu. Iku merupakan buka iki lahirnya Sriwijaya ini emang jalannya emang panjang, apalagi bisa dikatakan ya akibat dari Covid itu sendiri, pandemi itu sendiri, akhirnya muncul tempat ini pas tahun ini Mbak 2020, 2 tahun ini, dan 2 tahun lebih, 2020 mulai buka. Produk perikanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia masih didominasi oleh produk perikanan tradisional. Untuk mempertahankan kualitas produk telah dikembangkan beberapa metode pengawetan, salah satunya adalah fermentasi. Demi kita menciptakan suatu model untuk menyelesaikan permasalahan itu. Permasalahan ini sebenarnya sudah banyak coba untuk dipecahkan oleh para peneliti di dunia, tetapi seringkali mereka memecahkan masalah ini hanya secara parsial-parsial, tidak kemudian secara komprehensif membuat perbaikan-perbaikan yang meliputi dari perbaikan proses, perbaikan nutrisi, perbaikan mutu, fisikokimia, dan juga perbaikan fungsional kesehatan. Dari beberapa model tersebut, kiranya mungkin ini beberapa hal kecil yang bisa kita lakukan. Model perbaikannya yang pertama adalah perbaikan proses, di mana pada perbaikan proses ini kita bisa mencari galur yang paling baik, spesies yang paling baik yang didapatkan dari indigenous mikroorganisme di Indonesia. Kita pada slide selanjutnya kita bisa lihat ada banyak sekali mikroorganisme yang sudah berhasil kita isolasi dan kita sudah konfirmasi dia mempunyai suatu karakter mikroorganisme yang sangat baik. Kemudian yang kedua, perbaikan nutrisi, di mana banyak sekali beberapa bahan terutama yang ada fitokimia dan juga ada beberapa yang mempunyai pitat. Ini kita bisa turunkan anti nutrisinya sehingga dia bisa secara maksimal kita perbaiki kualitas nutrisinya. Kemudian perbaikan mutu, perbaikan fisikokimia, di mana kalau produk yang prosesnya baik, nutrisinya baik, tapi karakter fisikokimianya jelek, tentu saja juga tidak akan menjadi optimal. Kemudian yang terakhir adalah perbaikan fungsional, di mana optimasi standar downstreaming yang mengisolasi dan mempurifikasi metabolit sekunder dan juga metabolit primer dari mikroorganisme itu bisa kita lakukan.
Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru petugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.